Kita tilawah bareng-bareng. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Shadaqallahul azim. Oke teman-teman, pada siang hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita. Ini materi terakhir tentang sifat fisika, sifat koligatif larutan. Kemudian, ini ada mukadimah. Ada mukadimah. Ini sebuah mungkin ajakan berlogika. Kalau teman-teman lihat selebaran atau sebut saja spanduk kayak gini, apa yang teman-teman pikirkan? Apa yang teman-teman pikirkan? Ayo, ada yang mau berpendapat? Apa yang teman pikirkan kalau teman melihat sebut saya selebaran atau hal-hal seperti ini saat ini? Demo, Pak. Demo, Pak. Oke, demo. Kira-kira kontennya tepat atau tidak? Karena kan mahasiswa nih. Mahasiswa kan seharusnya kritis. Nah, kira-kira gimana menurut kalian kalau teman-teman membaca hal seperti ini? Ayo. Gimana menurut teman-teman? Apa yang pertama kali terbersit di benak teman-teman melihat isi dari hal yang didemukan seperti ini? Apa yang dari kontennya? Selangkangan bukan urusan pemerintah. Sayang doain abang berjuang mesra-mesraan kita sedang terancam. Mau tulisan itu ya? Saya ingin teman-teman sudah paham bahasa slang seperti itu. Mau pakai bahasa wik-wik atau skidi papap, saya kan teman-teman sudah tahu artinya, diatur negara dan lain-lain. Gimana menurut teman-teman? Gimana? Ada yang mau berpendapat?
Biasa aja? Atau ada yang mau berpendapat yang lain? Tenang, ini kan kita forum diskusi. Diskusi di bukan hal yang berat ya. Tenang aja. Pak, bapaknya kok ngajar ini ya? Karena saya sebagai dosen, sebagai pendidik, karena nanti saya sedang mendidik calon-calon pemimpin. Jadi yang saya didik bukan hanya terkait farmasi saja, tapi nanti terkait bagaimana berpikir kritis, bagaimana berlogika yang benar, itu yang penting. Karena kan nanti kalau teman jadi katakanlah ketua kepala dinkes atau sejenisnya kan butuh berlogika yang kritis kan, bukan hanya materi kimia, materi lain-lainnya, tapi juga perlu cara berpikir yang kritis. Gimana menurut teman-teman? Benar atau tidak? Berlebihan. Tidak. Terlalu vulgar. Berlebihan, terlalu vulgar. Kenapa? Dia berlebihan, vulgar. Ada lagi pendapat yang lain? Tenang aja, feel free untuk berpendapat. Kan pasti teman-teman ada pemikiran sendiri. Feel free untuk berpendapat. Tenang aja. Ini nggak masuk penilaian. Tenang aja. Ini kita sedang diskusi bebas ya. Ayo, berlebihan, vulgar, apalagi? Nggak pantas Pak dibuat untuk dijadiin kata-kata di selebaran kayak gitu. Oke, tidak pantas. Oke, ada lagi? Tidak mencerminkan mahasiswa. Oke, mantap. Ada lagi? Ayo, ada yang mau pendapat? Tenang aja. Berpendapat itu bebas. Berpendapatlah sebelum berpendapat itu dilarang. Ayo, ada lagi? Oke. Terlalu cringe, Pak. Apa? Apa Mas Cahyo? Terlalu cringe. Terlalu cringe. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Tenang aja, nggak apa-apa. Ini nggak akan masuk penilaian, nggak akan mempengaruhi nilai, nggak akan apa, tenang aja. Feel free to comment. Jadi bebas. Ada lagi yang mau berpendapat? Ya seperti itulah teman-teman. Jadi alhamdulillah kalau dari komen-komennya tadi teman-teman sudah bisa memposisikan diri. Mudah-mudahan teman-teman tetap istiqomah dalam berlogika, dalam berpikiran yang kritis. Teman-teman tahu mana yang baik, mana yang buruk. Apalagi teman-teman di sini Muslim semua? Muslim semua? Alhamdulillah. 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 Setidaknya karena Muslim, teman-teman harus tahu dasar-dasar agama. Apalagi teman-teman juga sekarang mahasiswa, tahu hukum-hukum negara ya. Jadi teman-teman bisa berpikir kritis dan berpikir logis. Harapannya teman-teman tetap istiqomah mulai dari sekarang sampai nanti teman-teman lulus dan sejenisnya dengan tetap mempertahankan idealisme karena idealisme itu penting. Karena harapannya sih ke depan tidak ada di antara teman-teman yang jadi buzzer. Jadi saya sejujurnya sebagai lecturer, sebagai dosen tuh sedih kalau ada mahasiswa yang jadi buzzer, apalagi demo bayaran tuh, aduh, itu saya agak miris tuh kalau jadi demo bayaran, dibayar 100.000, demo hal yang mereka ditanya nggak jelas, ditanya, aduh, cuma seperti itu. Harapannya tetaplah seperti itu teman-teman, tetap menjunjung idealisme sebagai mahasiswa yang kritis, karena teman-teman adalah calon pemimpin masa depan. Apa jadinya kalau pemimpin itu mentalnya seperti ini? Jadi kalau mentalnya naudzubillah urusan perut ke bawah, jadi bisa dibayangkan pemimpin seperti apa yang akan lahir dari orang-orang yang seperti ini. Oke, itu saja. Oke, kemudian kemarin ada yang bertanya ya terkait contoh soal pengaruh suhu dengan konstanta laju reaksi. Ini adalah contoh soalnya. Jika harga tetapan laju reaksi bertambah 2 kali lipat, jika suhu dinaikkan 100 derajat,
Dan pada suhu 400 derajat Celcius, reaksi A plus B memiliki harga laju reaksi sama dengan X mol per liter detik. Ini saya ganti molar per molar detik ya. Ingat tetapan laju reaksi. Maka jika reaksi berlangsung pada suhu 100 derajat dan 800 derajat, laju reaksi berturut-turut sebesar, yuk, ada yang bisa menjawab? Kemarin kan teman-teman sudah dapat rumusnya. Jika harga tetapan laju reaksi bertambah 2 kali lipat, jika suhu dinaikkan 100 derajat Celcius, kemudian pada 400 derajat Celcius, reaksi A plus B berubah menjadi C memiliki harga laju reaksi X molar per detik, maka jika reaksi berlangsung pada suhu 100 derajat Celcius dan 800 derajat, laju reaksi berturut-turut sebesar ada yang bisa menjawab? Ini soalnya nanti kayak gini paling. Tapi jangan lupa ya di rename yang belum rename biar mudah. Nah, untuk presensinya. Ayo, ada yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab nggak? Oke, silakan yang mau off cam selama itu memang alasan yang jelas, nggak masalah. Gimana teman-teman? Ada yang mau bisa menjawab? Ini soal mudah loh. Harga tetapan laju reaksi bertambah 2 kali lipat jika suhu dinaikkan 100 derajat. Nah, pada 400 derajat reaksi kecepatan itu X mol per detik. Jika reaksi berlangsung pada suhu 100 derajat dan 800 derajat, laju reaksinya berturut-turut. Ouch. Ayo, ada yang mau menjawab? Oke. Ingat ya, setiap kenaikan 100 derajat Celcius, maka konstantanya naik 2 kali lipat. Oke. Kemudian 400 derajat kecepatan itu X. Oke. Oke. Sudah bisa diterima? Oke. Kan bisa dilogika ini kan. X, 100 derajat X berarti kalau misalkan suhunya 500 derajat Celcius, maka konstantanya berapa? Ada yang tahu? Berapa kira-kira konstantanya? Kalau 500 derajat Celcius? Halo? Kalau setiap 100 derajat Celcius, kecepatan itu naik 2 kali lipat. Nah, berarti kalau pada suhu 400 derajat kecepatannya itu X, maka pada 15 derajat kecepatannya 10 kali lipat. berarti 10. 10. X loh ya, bukan 10. Berarti 2X. kalau 600
4X. 4X. Oke. Berarti kalau 800 berapa? 8X. Yakin? 6. 6. 6? 6? 8X. Berapa? Ayo. 8X bukan, Pak. 8? Yakin? 16. Ayo, ingatlah, setiap 100 derajat Celcius naiknya 2 kali. Nah, kalau 400 itu X, 500 2X, 600 4X, berarti kalau 800 10. 10? Ayo, 16. 4X. berapa? 4X. 12X, Pak. 12? Dari mana 12? Ayo, 4X. ayo. 16X, Pak. Berapa? 16. 16. Nah, iya itu kan bisa 16X. Karena kan tiap 100 derajatnya 2X, 4X, berarti di sini 700 berarti kan 8X kan. Nah, berarti 18 derajat adalah 16X. Oke. Berarti ketika suhu dinaikkan 800 derajat Celcius, kecepatannya itu 16 kali dari kecepatan saat ini kan. Oke, itu yang pertama. Lah kalau sekarang diturunkan, berarti kalau 300 derajat Celcius berapa? Kalau naik 100 derajat, kecepatan naik 2 kali lipat. Nah, berarti kalau turun 100 derajat, kecepatannya berarti Setengah X. Oke. Gampang kan? Berarti kalau 200 derajat sama dengan 1/4X. Oke. Berarti kalau 100 derajat berapa? 1/8X. 8X. Oke. Berarti kecepatan pada 100 derajat Celcius adalah 1/8 kali kecepatan pada 400 derajat. Sedangkan kalau pada 800 derajat Celcius kecepatannya 16 kali dari kecepatan awal, katakanlah seperti itu. Udah kan? Udah kan? Udah. Sebenarnya teman-teman terlalu overthinking kalau kemarin saya lihat itu terlalu overthinking. Kayak kemarin saya minta nyari pH buffer aja, padahal tinggal dimasukin aja jadi. Ngapain pakai dijabarkan? Dibikin ringan aja teman-teman. Oke, jadi itu untuk pertanyaan kemarin. Kalau ini contohnya. Kemudian pada pertemuan kali ini karena kita pakai flip class, ada yang mau tanyakan nggak teman-teman? Jadi teman-teman yang bertanya, saya yang menjawab. Sebelum nanti saya ketika ujian. Ada Pak. Ya, iya Mas Tanya Cahyo. tadi yang soal tadi itu 2X itu dari mana Pak? Yang 500 derajat itu. Apa? Yang 500 derajat tadi itu 2X-nya itu dari mana? Iya kan ketentuannya. Kalau naik 100 derajat, konstantanya naik, kecepatannya naik 2 kali lipat. Berarti kan kecepatannya juga naik 2 kali lipat kan? Seperti itu. Oke. Oke, gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan nggak ini? Untuk Ada Pak. Ya, Mas Rafli, apa yang mau ditanyakan? Saya mau bertanya tentang ini Pak, yang slide yang ke-10 Pak. Slide 10, oke. Yang mana? Yang mana? Yang ini? Iya Pak. Yang ini? Masih yang
Bukan Pak, yang itu kelewat tadi Pak, yang di atas lagi. Yang ini. Iya. Oke. Apa yang ditanyakan Mas Itu Rafli? masih bingung dengan cara menghitungnya dengan yang diasumsikan, yang di 1L itu gimana Pak? Siap. Jadi teman-teman, ini kan konversi ya, konversi dari molaritas ke molalitas. Di mana untuk molalitas, ini bukan cadel ya, karena memang ini namanya molalitas, molality. Jadi di mana rumus molalitas itu adalah, atau lambangnya M, itu adalah massa dari zat terlarut dibagi massa dari pelarut. Bukan kok massa, mol. Mol dari zat terlarut dibagi massa dari pelarut. Sedangkan kalau molaritas, M besar, itu adalah mol dari zat terlarut dibagi volume larutan. Ingat ya, teman jangan sampai lupa, sampai terpisah-pisah atau sampai tercampur-campur. Mana yang dinamakan solut atau zat terlarut, kemudian mana yang dinamakan solvent atau pelarut, dan mana yang ditambahkan dengan solution. Misalkan teman-teman melarutkan 1 gram garam ke dalam 1 gelas air. Nah, berarti solutnya itu adalah 1 gram garam, solvennya 1 gelas air. Nah, larutannya berarti ketika teman-teman sudah masukkan diaduk, nah itulah solutionnya, larutannya. Oke, jangan sampai bolak-balik ya. Oke. Nah, kemudian untuk soal ini, kita diminta untuk mengkonversi dari molaritas menuju ke molalitas. Nah, berarti kalau dari rumus ini kan kelihatan. Mole of solute dibagi mass of solvent, kemudian ini mole of solute dibagi liter of solution. Sehingga yang perlu kita cari adalah mole dari solutnya. Nah, gimana cara mencari mole? Tinggal ini kita asumsikan 1 liter larutan. Nah, ketika 1 liter larutan, berarti kan 5,86 molar dikali 1 kan berarti ketemunya 5,86 mol kan? Oke. Kemudian kita ubah ke massa etanol. Ketemunya mol dari etanol berapa? C2H5OH. 24 ditambah 6, 30, 30 tambah O, 16, 46. Berarti 5,86 dikali 46. Ketemunya 27 gram etanol. Maka di sini ada dikali kan? Oke. Bisa diterima nggak? Oke. Bisa diterima, Mas Rafli? Itu massa dari etanolnya. Kemudian kan larutannya kan ada 1 liter. Betul? Nah, kemudian kita ubah ke sini. Kita ingin mencari massa dari pelarutnya. Jadi kita ubah larutannya dengan densitas ini sehingga ketemu 927 gram larutan. Oke. Nah, kemudian kita kan jadi kan ini larutan ya. Ingat larutan adalah campuran antara solut dengan solvent. Maka kita mencari massa solventnya dengan mengurangi massa larutan total dikurangi massa solutnya. Sehingga ketemu 657 gram atau 0,657 kilogram. Nah, kemudian kita kita cari molalitasnya. Jadi mol dari larutan dibagi massa larutan sama dengan 5,86 mol C2H5OH dibagi 0,657 kg solvent sama dengan 8,92 molal.
Sampai sini? Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau tanyakan? Itu 907 gram itu dari mana, Pak? Ini kan ada nih. Kan larutannya 1 liter. 1 liter kan 1000 mili. Dikalikan ke ini, bobot jenisnya. Kan kita coret ketemunya 927 gram. Oke. Ingat ya teman-teman, ini saya clear aja dulu. Rho atau bobot jenis itu sama dengan massa dibagi volume. Oke, sehingga massa sama dengan rho atau bobot jenis dikali volume. Ini ya, ini untuk zat cair. Oke, jadi kalau kita mau mengkonversi massa dari zat cair, misalkan kita punya asam asetat 60%, misalkan asam asetat 60%, asam asetat kan cair. Nah, kita mau mencari massa asam asetatnya, ya berarti kita tinggal mengalihkan volume asam asetat dikali rho asam asetat, seperti itu. Jadi kita mau mengubah mililiter menjadi gram, seperti itu. Atau mengubah liter menjadi kilogram, seperti itu Mas Rafli. Bisa diterima Mas? Dibaca pelan-pelan. Iya, Pak. Jadi jadi seperti ini intinya Mas. Jadi kan ini kan kita punya data molar. Kemudian kalau paling gampang sebenarnya seperti ini teman-teman. Kalau cara mengerjakannya itu seperti ini. Ini kita tulis saja biasa. Diketahui, biar enggak diketahui M sama dengan 5,86. Oke. Kemudian rho sama dengan 0,927 gram per mililiter. Oke. Kemudian ditanyakan, biasalah ini cara SMA banget ini. Ditanyakan berapa M atau molalitas. Maka jawab molalitas kan kalau mudah seperti ini sama dengan mol solut dibagi massa solvent dalam kilogram. Oke. Nah, berarti kita akan memerlukan ini. Kita harus mencari berapa mol solutnya dan berapa massa dari solventnya. Oke. Kemudian untuk mol solut ini saya hapus ya, biar jelas. Biar gampang deh. Nah, di sini ya. Nah, selanjutnya berarti kan kita mol solut. M kali V. Oke. Di mana V-nya kan kita nggak ada di sini. Berarti kita bisa boleh saja berasumsi. Asumsikan volume solution sama dengan 1 liter atau jangan di atau nanti kalian bingung. Sama dengan 1 liter, sama dengan 1 liter atau sama dengan 1000
mililiter. Oke. Sehingga mol solutnya sama dengan 5,86 kali 1 sama dengan 5,86 mol. Oke. Nah, berarti kita sudah ketemu nih mol solutnya. Berarti sama dengan 5,86 mol. Nah, selanjutnya kita ingin mencari massa solvent, di mana massa solvent kan rumusnya massa solvent kan sama dengan massa solution atau massa larutan dikurangi M solut kan. Nah, berarti kan berarti kita ubah dulu nih 5,86 mol, kita cari massanya berapa? Di mana massa sama dengan mol kali BM. Berarti molnya sudah ada, BM-nya juga teman-teman bisa cari sendiri. Berarti 5,86 dikali BM etanol tadi 46. Nah, ketemunya sama dengan tadi 270 gram. Oke. Kemudian untuk mencari massa solvent berarti kita memerlukan massa larutan. Sedangkan larutannya kan dalam liter kan? Ini kan. Nah, berarti kita mengubah liter menjadi massa dengan cara mengalihkan ini. Di mana M solutionnya M sol sama dengan 0,927 gram per mili dikali 1000 mili. Ini ya, 1000 mili ya. Sama dengan 927 gram. Oke, berarti kita sudah dapat massa solutionnya, dapat massa solutnya, berarti tinggal kita masukkan. Sama dengan 927 dikurangi 270, berarti tinggal berapa ini? Berarti 7, 12, 75, ini berulang 8, 8 kurangi 2, 6. Oke, berarti massa solventnya adalah 657. Berarti tinggal kita masukkan ke sini deh. Dibagi 657 gram. Sorry, dijadikan kilogram ya. 0, ini 0,657 berarti. Kilogram. Oke. Sorry. Oke. Tinggal dicari, ketemu deh berapa. Seperti itu teman-teman. Ada yang masih bingung? Bapak, itu masanya memang harus diubah ke kilogram ya, Pak? Iya, iya. Sama seperti molaritas kan harus dalam liter ya. Volumenya dalam liter. Atau sebenarnya ada rumus yang lebih sederhana sih. Ini sudah semua, teman-teman? Kalau sudah mau saya clear. Udah, Pak. Udah, Pak. Ya, kan? Udah, Pak. Oke. Jadi sebenarnya ada rumus yang lebih sederhana. Tapi teman-teman tetap intinya harus hati-hati menggunakan satuan. Molalitas kan sama dengan mol per massa solvent ya. M solvent dalam kilogram. Di mana mol itu sama dengan massa per BM dibagi massa solution M sol dalam kilogram. Oke, nah misalkan kita punya massa solutionnya dalam gram, berarti kan sama dengan massa dibagi BM dibagi volume,
dibagi massa dalam gram, dibagi massa larutannya, massa pelarut dalam gram, M sol dalam gram dibagi 1000 kan, karena biar jadi kilo kan. Nah, berarti rumus akhirnya seperti ini. Jadi molalitas sama dengan massa solut ini dalam gram dibagi BM dikali 1000 per massa solvent dalam gram seperti ini. Ini rumus lainnya aja, turunan dari rumus awal ini. Jadi seperti itu. Jadi bisa teman-teman langsung masukkan ke rumus ini. Jadi massa dalam gram dibagi BM dikali 1000 per massa solvent dalam gram juga. Sama aja sebenarnya. Bisa diterima teman-teman? Halo? Iya, Pak. Bisa, Pak. Oke. Ada lagi yang mau tanyakan, teman-teman? Pelan-pelan aja. Sebenarnya kalau teman-teman bisa mencontoh mahasiswa internasional itu bagus. Jadi kalau mahasiswa internasional ketika menggunakan flip class, mereka tuh punya grup diskusi tersendiri. Jadi mereka mendiskusikan setiap slide-nya. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan, mereka mereka menuliskan pertanyaan masing-masing, baru kemudian ditanyakan. Jadi mereka sudah mendiskusikan dulu. Jadi ketika ada pertanyaan itu pertanyaan yang langsung mewakili seluruh mahasiswa, sorry. Jadi teman-teman mungkin bisa meniru seperti itu. Jadi kalau ada flip class, gunakan untuk membaca sendiri atau diskusi di grup. Misalkan teman-teman punya grup belajar, lebih bagus, atau grup kelas. Kemudian teman-teman kalau ada yang belum paham, bisa ditanyakan ke sesamanya. Baru terakhir kalau tidak paham satu kelas, baru ditanyakan ke saya. Itu kemarin yang diterapkan oleh teman-teman dari International Class. Seperti itu. Ada lagi yang mau tanyakan? Insya Allah next meeting, kan kita masih ada 2 meeting ya. Akan saya gunakan untuk sebut aja ngasih latihan kisi-kisi untuk UAS. Seperti itu. Sesuai request. Gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Mau tanya. Slide nomor 28. 28. Oke. Ya. Slide 28 ya. Yang ini? Sebentar. Bukan, Pak. Oh, sorry. Slide 28. Oke. Ini? Setelahnya, Pak, setelahnya. Setelahnya. Oke. Ini? Yang ini? Itu Freezing point. Dan ya. Iya. Iya. Apa yang ditanyakan Mas Cahyo? Yang 1,86. Iya. 1,86 dan 2-nya itu dari mana, Pak? 1,86 ini adalah titik didih air. Karena kan ini larutan NaCl, ini kan berarti garamnya dilarutkan dalam air kan? Berarti 1,86 derajat Celcius per molal ini adalah titik beku air, konstanta titik di beku air. Kemudian I, di sini kan teman-teman ke teori ini. Teori Van Hoff. Nah, ini. Nah. NaCl2 seperti ini.
Jadi kenapa I-nya itu 2? Karena di dalam larutan, NaCl di dalam larutan, itu berubah menjadi 1 Na+, ditambah 1 Cl-. Jadi seolah-olah dalam larutan itu ada 2. Ini 1, ini 1. Kemudian tadi CaCl2, itu dia berarti ada 1 Ca2+, dan 2 Cl-. Makanya di sini I-nya ini berpengaruh. Seperti itu, Mas Cahyo. Bisa diterima? Iya, Pak. Makasih. Oke. Ada lagi yang mau bertanya atau mau ditanyakan? Sorry. Hai teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Yang persen massa. Apa Mbak? Yang tentang persen massa. Persen massa yang slide berapa? Di slide 11 kayaknya, Pak. Slide 11 kayaknya. Oke. Oke, slide 11. Oke. Loh, tadi kan udah tadi slide 11. Yang persen massanya, Pak. Persen massa yang ini kan? Ini slide 11. Di bawahnya. Nih. Nah, ya yang itu. Ya. Oke. Convert persen massa ke molaritas. Oke. Oke, ini ya. Sorry. Ubahlah persen massa atau berapakah molaritas dari 95% larutan asam asetat dengan massa jenis atau density 1,049 gram per mililiter. Oke, caranya sama. Teman-teman pertama harus tahu kalau molaritas M itu sama dengan mol dibagi volume larutan dalam liter. Oke. Berarti kita harus tahu berapa molnya, kemudian berapa volume dari larutannya. Sepakat? Nah, kita punya data kan tadi 95%. Kemudian density-nya 1, sebentar saya cek dulu. Lupa tadi. 1,049. Oke? Ya, Pak. 049 gram per mili. Nah, berarti 1,049 gram per mili itu adalah density dari ini kan. Oke, berarti kita asumsikan ada 1 liter larutan asam asetat %. Oke. Nah, kemudian berapa masanya? Nah, tadi saya katakan kalau untuk mengkonversi massa ke untuk mengkonversi volume ke massa berarti kan tinggal kita kalikan aja kan? Berarti kita kalikan 1,049 gram per mili dikali 1 liter atau 1000 mililiter. Kita coret, ini gampang. Sehingga ketemunya 1049 gram. Oke, berarti 1 liter asam asetat 95%
Masanya adalah 1049 gram. Oke. Nah, kemudian untuk mencari mol dari asam asetat, berarti kan kita mencari massa asam asetatnya dong. Berarti tinggal 95% dikali 1049. Berarti ketemunya berapa nih? Lihat aja di sini ya, biar gampang, udah jelas. Oh, berarti 997 gram. Oke, berarti ketemunya 997 gram asam asetat. Oke. Kemudian berapa mol asam asetat? Ya, berarti tinggal massa ini 997 gram dibagi BM asam asetat berapa? CH3COOH. Oke. 12, 3, 12. Ini 2 jadi 32 tambah 1. Berapa? 15, 15, 27, 27. 60, Pak. 40. Oke. 60. 60. Oke, berarti dibagi 60. Berapa ketemunya? Sebentar, saya kan dilihat di sini sebenarnya ada kan. Berarti ketemunya 16,6 mol ya. Oke. Betul nggak? 16,6 mol. Iya, Pak. 16,6 mol. Oke, ketemu tinggal dimasukkan ke sini. Berarti M sama dengan 16,6 dibagi 1 sama dengan 16,6 molar. Tara. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jam berapa nih? Ada lagi yang mau tanyakan? Mudah kan? Ingat ya, berarti ketika itu dalam cairan dan di situ ada row atau bobot jenis, berarti teman-teman harus mengkonversi dulu ke dari volume ke massa seperti itu. Kayak kemarin kan contohnya itu kan sebenarnya dalam cairan kan, tapi teman-teman tidak ada yang konversi ke massa. Jadinya banyak yang salah seperti itu. Ada lagi yang mau tanyakan? Bapak, Ya Mbak Dia. nanti yang 2 pertemuan itu tuh asinkron apa kita Zoom juga, Pak? Asinkron. Berarti nggak Zoom, Bapak ngasih tugas gitu, tah? Iya. Oke. Kasih, Pak. Jadi nanti teman-teman paling tinggal ngerjain tugas saja kok. Bapak mau tanya. Ya, Mas Cahyo, silakan. Semester 2 itu ada nggak ya praktikum yang mengharuskan kita ke ini? Ke apa? Kampus. Ya ada. Semester 2 kan kayaknya ini sudah mulai aktif lagi dan jelas ada lah semester 2 itu praktikumnya. Aduh, saya lupa. Nah, teman-teman baca di buku panduan akademik aja, nanti di situ ada semester 2 praktikum apa, dan kemungkinan sepertinya ya, saya belum tahu kepastiannya karena kan semester depan itu sebenarnya perkuliahan dan lain-lain sudah boleh asalkan dengan pengawalan yang ketat, protokol kesehatan ketat. Apalagi vaksin sudah ada kan. Itu kemungkinan besar sudah normal lagi. Kemungkinan besar, tapi nanti teman ikuti saja. Mungkin baru diumumkan tuh sekitar Januari atau Februari lah. Januari paling lambat biasanya. Oke, ada lagi teman-teman yang mau tanyakan? Nggak ada? Oke, teman-teman, kalau nggak ada yang mau tanyakan,
kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kita tutup pertemuan kita. Ada lagi nggak yang mau tanyakan nggak? Nggak ada ya? Pak, yang bahas-bahas soal itu nanti Bapak kirim atau kita masih Zoom? Untuk besok nanti pertemuan depan setelah ini, itu nanti saya kasih kisi-kisi soalnya. Untuk pembahasannya nanti biasa saya upload di YouTube, seperti itu cara mengerjakannya. Sekaligus mungkin saya punya banyak hutang ke teman-teman ya, sekaligus nanti rekaman pertemuan akan saya upload semua di YouTube. Mungkin ya nanti saya cek dulu, soalnya kan harus dirapikan dan lain-lain. Jadi nanti kita ya mungkin next week kan mudah-mudahan bisa free. Jadi kita nanti saya bisa sempat upload banyak video. Jadi pertemuan-pertemuan yang ada rekamannya nanti akan saya upload di YouTube insya Allah. Karena tiap pertemuan tuh sampai ratusan mega, jadi butuh waktu yang lumayan kalau mau upload banyak video seperti itu. Ada lagi yang mau tanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, terima kasih atas perhatian teman-teman. Bapak. Ya, Mbak Dia. Terima kasih selama hari ini, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai ketemu di UAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak penyembelih, Pak. Bapak. Ngapain Bapak ya? ditutup. Kita masih ketemu sekali lagi di UAS. Iya. Oke. Bapak nyebelin. Lo kok nyebelin? Buset. Wah, bahaya ini. Bapak lihat dulu dong kita, Pak. Oh, banget lah emang kalian anak milenial sejati. Terima kasih, Bapak. Yalah, oke. Kasih Pak. Kasih Pak. Oke. Kasih Pak. Kasih Ya. Pak. Tapi jangan berharap saya menangis ya. Terima kasih. Karena kita masih ada satu pertemuan lagi saat UAS. Ya oke. Saya tutup ya.